Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita berada di Universitas IPET, tepatnya di Laboratorium Pendidikan Informatika. Dan tamu istimewa kita hari ini adalah Yuyun Raya Lina Uma Lisa, nggak pakai hashtag Lisa. Lisa. Oke, I'm so sorry. Oke, Yun, prodi apa Yun? Pendidikan Informatika. Semester 2. Semester 2. Oke, kembali ke laptop. Daerah mana asalnya? Dari Jepara, Kota Ukir. Kota Ukir. Asal sekolah SMA atau SMK Darul Ulum Bandung Harjo. jurusan apa Yun? TKJ Pak dulu. Jurusan TKJ. Ini Ya. jadi masuk informatika cocok ya? Dari jaringan. Oke, jaringan. Next, kembali ke laptop lagi. Sasaran video ini adalah untuk teman-teman atau adik-adik yang masih sekolah SMA atau SMK atau lulusan yang punya minat untuk kuliah lagi. Nah, di sini kita nanti akan membahas lebih dalam bagaimana Yuyun ini bisa kuliah untuk menggapai mimpinya. Oke, next. Sebelum lanjut, teman-teman silahkan like dan subscribe di channel ini. Oke, thank you. Lanjut. Jadi Yuyun ini masuk kuliah ini melalui beasiswa. Namanya apa? Beasiswa. Bidik misi, Pak. Apa itu bidik misi? Bidik misi itu bantuan biaya pendidikan bagi lulusan SMA sederajat yang masih terkendala dalam ekonomi. Yang tentunya berprestasi. Iya. Oke. Info bidik misi juga dapat diakses di bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id. ya di bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id. Nah, ini untuk persyaratan bidik misi. Pasti teman-teman yang banyak bertanya-tanya. Yang masih bingung. Nah, sebelum kita masuk ke persyaratan, Yun, apa saja sih yang diperoleh ketika kita lolos dalam beasiswa bidik misi ini? Kita mendapatkan itu tunjangan hidup, Pak, saku per bulan. Kuliahnya gratis yang Ya, pasti. tentunya kuliahnya gratis tanpa biaya apapun dan Tanpa juga biaya apapun. tambahan biaya hidup. Next, kembali ke laptop. Untuk persyaratan bidik misi, nah, teman-teman yang punya minat untuk kuliah yang tentunya minim biaya atau kuliah gratis, silahkan ini diperlihatkan dengan seksama akan disampaikan oleh Yuyun Raya yang juga sebagai mahasiswa bidik misi di sini yang sudah merasakan selama 2 semester ini berarti ya? Iya. Oke, silahkan apa saja persyaratannya? Yang pertama yaitu lulusan SMA atau sederajat maksimal 1 tahun terakhir. Kemudian yang kedua ada formulir pendaftaran mahasiswa, jadi ada formulir pendaftaran daftar ke sini. Kemudian ada fotokopi kartu tanda penduduk KTP. Kalau misal baru lulus SMA atau SMK belum punya KTP, itu bisa minta surat keterangan ke kelurahan kalau belum punya KTP. Terus pas foto berwarna 3x4. Kemudian surat rekomendasi dari sekolah itu berbentuk surat rekomendasi bahwa layak mendapatkan beasiswa bidik misi dan harus ada keterangan dari sekolah. Kemudian surat keterangan lulus itu bagi lulusan yang belum ada ijazah. Kalau ada ijazah berarti menggunakan ijazah, kalau belum berarti minta surat keterangan lulus. Kemudian fotokopi raport itu dari semester 1 sampai 6 itu harus dilegalisir. Kemudian fotokopi ijazah, kalau nggak ada kan tadi pakai surat keterangan lulus. Kemudian fotokopi nilai ujian akhir nasional atau SKHU itu harus dilegalisir juga. Kemudian ada fotokopi kartu Indonesia Pintar itu KIP, atau kalau nggak ada itu KIS, kartu Indonesia Sehat. Kemudian ada lagi SKTM, surat keterangan tidak mampu. Tapi kalau udah punya KIP atau KIS itu tidak perlu menggunakan SKTM. Kemudian fotokopi kartu keluarga yang terbaru. Kemudian fotokopi rekening listrik itu bulan terakhir. Kemudian fotokopi bukti pembayaran PBB. Kemudian fotokopi foto objek rumah itu rumah atau kontrakan, kalau belum punya rumah itu tampak depan, tampak samping, kemudian di ruang keluarga atau ruang tamu. Kemudian fotokopi piagam atau prestasi lah, misal pernah menang lomba internasional atau
sekabupaten itu bisa menjadi pendukung untuk bidik misi ini. Kemudian ada fotokopi buku rekening terbaru, bank akan ditentukan, itu tergantung dengan universitasnya. Seperti itu. Tergantung bank dari yang kerjasamanya, iya. Oke, Jujun, informasi beasiswa ini biasanya dari sekolah masing-masing ada. Tinggal bagaimana siswa itu aktif mencari informasi. Biasanya ada di guru BK atau mungkin di BKK, guru khusus SMK-nya. Biasanya ada, tiap sekolah biasanya ada kerjasama untuk ini beasiswa bidik misi. Silakan dipahami dengan sesama supaya teman-teman nanti dapat lolos dan dapat kuliah menjadi mahasiswa menggapai cita-cita. Oke, next kembali ke laptop. Gimana sih perasaan awal menjadi mahasiswa? Menjadi mahasiswa itu seneng banget, karena dari dulu kan pengennya lanjut kuliah, tapi karena terkendala dengan ekonomi, jadi bagaimana saya harus pintar-pintarnya mencari peluang untuk diri saya. Dan menjadi mahasiswa, apalagi mendapatkan bidik misi, itu tanggung jawabnya besar, Pak. Jadi karena bidik misi ini kan ada itu termasuk prestasi juga atau prestasi harus. Nah, jadi IPK ini tidak boleh turun. Nah, itu IPK-nya harus minimal berapa? 3,5. Minimal 3,5. Itu nggak boleh turun, Makanya harus rajin ya yang dapat beasiswa ini. Bisa dicabut kalau misalnya nilainya turun terus. Jadi kalau prestasinya kita kurang, maka beasiswa itu dapat dicabut. Makanya diniati dengan benar-benar bagi yang teman-teman yang mau kuliah dengan bidik misi. Segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Segala sesuatu diawali dengan niat. Sama seperti video-video saya berikutnya. Termasuk gitu. Buat konten ini saya tak niati, tapi saya cari materi, nulis dan sebagainya, ini niatnya. Oke, next kembali ke laptop lagi. Nah, mahalnya biaya hidup di Semarang, mensiasatinya pripun? Sebenarnya itu kembali pada diri kita sendiri. Gimana supaya kita bisa tetap hidup di kota. Cukup. Cukup, mau beli apapun cukup ya Pak. Hidupnya bisa. Hidupnya bisa, tapi cukup. Beli apapun cukup. Itu kembali lagi kita mengelola keuangan kita. Jadi kita dapat apa tadi? Bantuan biaya hidup dari bidik misi. Cuma nominalnya itu terbatas. Nominalnya terbatas banget. Jadi kita harus pandai-pandai lah mengelola keuangan kita supaya cukup untuk 1 bulan. Kan jatahnya itu 1 bulan. Jadi 1 bulan itu cukup nggak cukup ya itu. Makanya harus itu pintar-pintar mengelola keuangan. Harus pandai mengelola keuangan. Oke, next kembali ke laptop. Yuyun. Secara harapan dan cita-citanya tuh seperti apa sih? Saya tuh pengen jadi dosen, tapi kalau jadi dosen kan nggak mungkin dari sarjana. Nah, kalau misal saya ini kan planning ya Pak, sebelum lulus kan harus punya planning gitu. Saya pengennya misal kalau seperti ini, saya ada sampingan kerjaan atau misal jadi guru. Nanti Mas lulus baru S1 bisa jadi guru kan. Nanti kalau misal jadi guru saya bisa sambil berjalan melanjutkan S2. Syukur-syukur kalau dapat beasiswa lagi, malah alhamdulillah, amin. Kalau misal dapat beasiswa lagi, alhamdulillah. Terus saya pengennya nanti jadi dosen, tambah pendidikan gitu. Oke, cita-citanya di dosen. Saya kalah. Saya cita-citanya guru, mau jadinya dosen. Malah alhamdulillah Pak. Oke, next. Kita doakan semoga nanti di perkuliahan ini Yuyun dapat terus berprestasi dan dapat menyelesaikan studinya dan meraih apa yang dicita-citakan. Sebelum kita akhiri, ini ada rapid test Yun. Ada rapid test, silahkan nanti Yuyun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dijawab secara spontan. Gitu. Pilih salah satu, tidak boleh keduanya. Oke? Ready? Yes. Siap? Ya. Dimulai dari pertanyaan pertama. Kampus atau rumah? Kampus. Baca buku atau nonton film? Baca buku. Gamis atau make up? Gamis. Dibilang cantik atau pintar? Pintar. Pilih IPK tinggi atau juara dalam kompetisi? Dua-duanya Pak. Pengen dua-duanya. Pilih salah satu saja. Salah satu. Ayo pilih yang mana? Dua-duanya. Itu penting banget dua-duanya. Salah satu saja. Jadi ini optionnya pilih salah satu.
IPK tinggi kan sudah tiap semester IPK tinggi, Iya. nggak mau ganti. Juara lomba aja. Kalau IPK Juara. kan itu bertahap. Nah nanti kan kalau juara lomba kan ketika jadi guru atau dosen Iya, kan pengalaman juga bisa ya. cerita sama mahasiswanya. Sombong dikit boleh nah, dong. masa mungkin sekarang tuh anak muda tuh harusnya agak songong. Oh, songong-songong gitu ya. Oke, Iya. pertanyaan berikutnya. Guru atau S2? S2. S2. Iya. Pilih laki-laki yang tampan atau pintar? Dua-duanya Salah satu. pintar aja. Pintar aja. Kalau nggak tampan? Gak apa-apa, nanti dibolas aja. Oh, dibalas. Oke. Cerdas. Nah ini, pilih pacar atau sahabat? Sahabat. Kenapa sahabat? Lebih enak sahabat sih. Gak ada kata putus. Lebih netral ya. Heeh. Dangdut atau selawat? Dua-duanya. Suka dua-duanya. Atau selawat yang didangdutkan? Salah. boleh. Salawat ini dangdut. Salah satu dulu. Apa? Salawat ya. Oke. Terakhir, Iya. jomblo atau single? Apa bedanya jomblo sama single? Beda. Kalau Jomblo itu nggak punya pacar. kalau Single itu memang dia komitmen untuk sendiri sebelum menikah. pengennya single. Pengennya single. Oke. Yuzun, Iya. boleh gak sih kalau misal teman-teman yang di sini yang melihat video ini atau subscriber di sini mau mengetahui medsosnya Yuzun, mungkin boleh ada dong, boleh. Instagram atau channel YouTube-nya, Iya, bisa ada. bisa di sini apa? Iya. Nama IG-nya Raya_Lina14. Raya_Lina14 iya. dan channel YouTube-nya Ada channel YouTube tapi itu cuma satu video itu aja tugas loh Pak. nggak apa-apa. Besok saya kasih tugas kuliah itu membuat video pembelajaran. Nama YouTube-nya itu Raya Lina. Raya Lina, silahkan Iya. teman-teman yang melihat video ini boleh di like dan subscribe-nya Iya. channel Raya Lina, channelnya Yuzun. Nanti silahkan collab di sini. Boleh. Oke, demikian video kita. Semoga bermanfaat. Amin. Jangan lupa belikan like dan subscribe-nya di channel Trisatya TV. Semoga selalu memberi manfaat untuk kita semuanya. Dan berikan masukan atau rekomendasi video tentang apa lagi agar channel ini dapat memberikan keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Mungkin sebelum kita akhiri, Yuzun dapat memberikan apa ya istilahnya untuk adik-adik yang mau bidik misi atau yang mau kuliah ketika dia mengalami keterbatasan gimana? Untuk kalian yang masih bingung mau lanjut kuliah, intinya kalian itu ada niat itu sebagai titik awal untuk kita. Niat baik kita insya Allah akan diijabah oleh Allah, dan semua itu harus dijalani, nikmati dan syukuri. Jalani, nikmati dan syukuri. Saya Iya. kira pernah mendengar kata-kata ini dari salah satu petinggi di universitas ini ya. Oh iya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.